Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, rekan sejawat, teman pengajar mata pelajaran prakarya, khususnya kelas 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai budidaya tanaman sayuran, di mana pada akhir penyampaian materi teori diakhiri dengan penugasan praktek mandiri untuk anak-anak kita. Baik, untuk anak-anak kita, praktikum mandiri budidaya tanaman sayuran kali ini Bapak dan Ibu Guru akan menyampaikan tugas untuk kalian, yaitu penugasan mandiri proyek pembudidayaan tanaman sayuran. Bebas kalian nanti memilih jenis tanaman sayurannya. Hanya pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu Guru akan menyampaikan tutorial menanam tanaman sayuran selada dengan teknik hidroponik. Hasil dari budidaya tanaman sayuran kalian nanti tidak perlu dikumpulkan di sekolah, tetapi cukup dibuat dalam bentuk laporan terintegrasi. Boleh difoto, mudah dikemas di dalam laporan yang sistematikanya sudah Bapak dan Ibu Guru tentukan. Silahkan ikuti sistematika yang nanti akan kita sampaikan. Baik, bagi yang baru mampir di channel ini, tidak lupa mohon tolong untuk disentuh subscribe-nya. Cirinya, jika subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, berarti belum disentuh. Silahkan disentuh. Bagi yang sudah menyentuh, saya ucapkan banyak terima kasih sekali support untuk channel ini. Baik, mari kita masuk ke tayangan yang pertama. Praktek mandiri budidaya tanaman sayuran. Nah, untuk melaksanakan praktek pembudidayaan tanaman sayuran ini, silahkan kalian ikuti ketentuan seperti ini. Yang pertama, pahami tutorial yang akan disampaikan di akhir tayangan video ini. Kemudian, setelah memahami tutorial, segera tentukan rencana schedule kalian untuk proyek yang nanti akan kalian dapatkan pada tayangan video ini. Kemudian setelah membuat schedule, silahkan untuk segera memulai pekerjaan. Setelah memulai pekerjaan, di akhir dari perkembangan budidaya tanaman sayuran tadi, maka silahkan segera buat laporannya. Laporan nanti segera dikumpulkan di sekolah. Inilah tugas proyek kalian. Tugas proyek praktek mandiri budidaya tanaman sayuran. Buatlah satu proyek budidaya tanaman sayuran, bebas pilihan tanaman sayurannya ya, dengan menggunakan teknik pembudidayaan secara hidroponik. Sudah kita sampaikan di teori ya, terkait dengan hidroponik. Proyek dimulai dari pembibitan sampai pada tahap pantas panen, kurang lebih 20 hari tanam. Amati perkembangannya, catat pertumbuhannya setiap 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Kemudian potret keadaannya setiap kali kalian mencatat pertumbuhannya tadi. Sampai pada hari ke-20 atau sudah waktunya, silakan dibuat laporan proyeknya sesuai dengan sistematika berikut. Kemudian boleh dijilid, kasih warna sampul biru laut,
atau kuning? Silahkan. Inilah penugasan proyek untuk kalian yang harus kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Kemudian, tata ketentuan praktek. Yang pertama, paling bawah, silahkan dikerjakan secara mandiri. Kerjakan sendiri di rumah. Meskipun di sana ada bantuan dari bapak, ibu, atau kakak di rumah, boleh. Kemudian, segera setelah selesai, buatlah laporan. Laporan terintegrasi dan diserahkan ke sekolah. Yang ketiga, lakukan pengamatan pertumbuhan dengan seksama dan catat perkembangannya. Nanti ini sebagai isi di laporan kalian. Kemudian yang keempat, batas waktu pengerjaan praktek menyesuaikan perintah Bapak Ibu Guru. Karena sebentar lagi kita akan memasuki penilaian tengah semester. Untuk 20 hari masa tanam, mungkin melebihi dari waktu PTS kita nanti. Silahkan, nanti Bapak Ibu Guru akan menentukan batas waktu pengumpulannya. Kemudian yang kelima, hasil pekerjaan atau benda kerja cukup difoto saja dan dikemas dalam laporan. Jadi, pertumbuhan tanaman sayuran yang kalian budidayakan, setiap kali pengamatan, kalian boleh ambil foto dan diukur ketinggiannya. Kemudian tuangkan dalam laporan. Terakhir, laporan yang akan kalian buat nanti, sistematikanya ditentukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Seperti apa sistematikanya? Baik, kita lihat berikutnya. Sistematika laporan karya pembudidayaan tanaman sayuran. Yang pertama ada halaman cover. Kemudian kedua ada halaman judul. Ketiga ada kata pengantar. Keempat ada daftar isi. Kemudian setelah itu ini bagian isi. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 rancangan dan desain pembudidayaan tanaman sayuran. Bab 3, prosedur pembudidayaan tanaman sayuran. Bab 4, hasil pengamatan pertumbuhan dan foto perkembangan tanaman sayuran. Bab 5, penutup. Seperti ini sistematika laporannya. Ada kesulitan? Baik, mungkin kalian bertanya-tanya, bab 2, rancangan dan desain pembudidayaan tanaman sayuran. Seperti apa? Bab 3, prosedur pembudidayaan tanaman sayuran, dan seterusnya. Baik, akan Pak Guru jelaskan satu persatu, mulai dari halaman cover itu seperti apa, judul seperti apa, sampai ke bagian isi. Perhatikan tayangan berikutnya. Inilah cover. Cover bagian atas itu judulnya adalah laporan proyek pembudidayaan tanaman sayuran. Kemudian disusun dalam rangka memenuhi sebagian tugas mata pelajaran prakarya kelas 7 aspek budidaya. Kasih logo sekolahmu masing-masing. Kemudian di sini disusun oleh, silahkan tulis namamu lengkap, nomor absen, dan kelas. Lalu di bagian akhir cover, di sini tulis nama sekolahanmu dan tahun pembuatan. Inilah cover. Paham ya cover? Berikutnya, ini adalah judul proyek kalian. Laporan proyek pembudidayaan tanaman sayuran. Judulnya adalah ini. Budidaya tanaman sayuran selada dengan teknik hidroponik. Ini yang akan Pak Guru berikan tutorial kepada kalian. Kalian nanti boleh mengambil
tanaman sayuran selain selada. Mungkin sawi, terong, lombok, dan sebagainya. Kemudian ini gambar dari foto dari hasil praktek kalian. Tempelkan di sini. Kemudian disusun oleh nama kalian, nomor absen, kelas. Lalu di sini sekolahan dan tahun pembuatan. Inilah judul laporan proyeknya. Kata pengantar. Silahkan kalian menuliskan di sini kata pengantar sebelum masuk ke isi. Kalian mengucapkan puji syukur kepada siapa, mengucapkan terima kasih kepada pihak siapa saja yang membantu terselesaikannya laporan ini. Ini kata pengantar ya. Daftar isi. Silahkan kalian tulis, bisa seperti ini ya, bisa persis seperti ini, boleh. Daftar isi, halaman cover, judul, kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 penutup. Masing-masing subbabnya sudah ada. Silahkan kalian boleh menulis persis seperti ini. Ini daftar isi. Berikutnya, bab 1 pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakangnya. Apa yang menyebabkan kamu harus memilih tanaman sayuran tertentu untuk pembudidayaannya? Mengapa kamu memilih dengan teknik budidaya secara hidroponik? Silahkan di sini dituliskan latar belakangnya. Tujuan mungkin ada 2, 3, 4, seterusnya. Silakan. Tujuan dari praktek pembudidayaan tanaman sayuran ini, tujuannya untuk apa? Tuliskan. Kemudian ada manfaat. Mungkin 1, 2, 3, 4. Silakan dituliskan. Manfaat setelah kalian bisa membudidayakan tanaman sayuran. Ini adalah bab 1 pendahuluan. Lanjut. Bab 2 adalah rancangan dan desain. Rancangan dan desain pembudidayaan tanaman sayuran. Di sini silakan kalian gambar rancangan pembudidayaan tanaman sayuranmu yang secara hidroponik. Nah, ini Pak Guru gambarkan rancangan desainnya. Ini di dalam pipa, ini ada lubang, ya. Kemudian ini ada wadah untuk menempatkan tanaman sayuran tadi. Terus di sini ada sirkulasi airnya, ya. Ini air masuk, ini air keluar, ini masuk, dia berputar terus menerus, sehingga tanaman ini tidak akan kekurangan air. Lalu di sini ada alat dan bahan. Alat dalam pembudidayaan kamu apa saja? Tuliskan. Bahannya, silakan ditulis di sini secara lengkap. Lalu yang C, silakan difoto. Alatmu nomor 1 itu namanya apa? Nomor 2 namanya apa? Bahannya apa saja? Silahkan dikasih foto di sini. Ini adalah bab 2. Selanjutnya, bab 3 adalah prosedur pembudidayaan tanaman sayuran. Langkah-langkah dalam pembudidayaan tanaman sayuran selada dengan teknik hidroponik adalah sebagai berikut. Mulai dari nomor 1, misalnya menyiapkan media untuk penanaman secara hidroponik. Mungkin menyiapkan bahan-bahan dan alat sebelum melakukan praktek pembudidayaan. 3, mulai melakukan pembibitan dengan cara seperti apa. Silahkan kalian bisa menceritakan yang sudah kamu kerjakan. Selanjutnya, bab 4, hasil pengamatan pertumbuhan dan foto perkembangan tanaman sayuran.
hasil pengamatannya, kamu melakukan pengamatan setiap berapa hari sekali. Silakan ditulis, mungkin akan lebih bagus dalam bentuk tabel. Setiap 3 hari sekali kamu amati tingginya seberapa sentimeter, jumlah daunnya berapa, terus perkiraan kondisi tanaman segar, layu, dan sebagainya seperti apa, boleh disampaikan dalam tabel di kolom A ini. Kemudian yang B, foto perkembangan, mulai dari pembibitan sampai perkiraan masa panen, kurang lebih 20 hari masa tanam. Silahkan difoto setiap kali kalian mengadakan pengamatan pertumbuhan. Terakhir, bab 5, penutup. Nah, di sini dalam penutup ini kalian boleh menyampaikan permohonan, saran, kritik, dan sebagainya atas apa yang sudah kalian lakukan. Kritik yang membangun yang kalian harapkan di sini, ya. Jadi bab 5 di sini. Terakhir, ya, selamat berkarya. Dan sebelum kalian melanjutkan pekerjaan, silahkan simak tutorial berikut ini. Tutorial berikut ini adalah teknik pembudidayaan tanaman sayuran selada secara hidroponik. Silahkan kalian nanti mengambil jenis tanaman sayuran yang lain, boleh. Dan cara mengerjakannya boleh kalian ikuti cara yang ada di tutorial ini, atau kalian mengambil cara pembudidayaan lain, tetapi masih dalam koridor hidroponik. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan simak sampai akhir. Dan sekali lagi, mohon bagi yang belum menyentuh subscribe-nya, silahkan sentuh subscribe-nya. Kemudian bila suka, sentuh jempol ke atas dan bagikan kepada yang lain. Setelah akhir dari tutorial ini nanti, sekali lagi, secara pribadi, saya mohon pamit, undur diri, dan selamat mengerjakan untuk penugasan praktek mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.